Kembali di indahnya Ramadan, masih bersama saya Hilbram Dunar, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Dasat Latif, membahas mengenai jangan mengeluh, syukuri yang ada. Memang jangan mengeluh, biar tidak mengeluh harus apa? Bersyukur. Supaya kita bisa bersyukur dengan baik, apa yang harus dilakukan? Bersabar. Tadi Ustadz Abdul Somad juga menjelaskan bahwa ketika kita mendapatkan sesuatu, bukan berarti kita sedang diberikan dan harus sombong. Ketika kita sedang kehilangan sesuatu, bersedih, bukan berarti juga kita sedang diazab. Semuanya adalah ujian, di mana kita harus bisa memberikan yang terbaik dan berlaku yang baik. Salah satunya adalah dengan bersabar. Nah, konsep sabar ini susah-susah gampang. Karena banyak cara-cara yang harus kita lakukan, tapi bagaimana yang paling sesuai dengan ajaran Islam, Ustadz Abdul Somad mungkin bisa menjelaskan. Makasih Mas Hilbram. Ada 3 orang mendapat pena dari seorang raja. Orang yang pertama mengatakan, masa raja yang kaya cuman bisa ngasih pena? Mestinya kuda atau apa gitu. Yang satu lagi mengatakan, ya lumayan lah bisa nulis daripada nggak ada sama sekali, terima aja. Yang ketiga mengatakan, saya tidak lihat penanya. Yang saya lihat adalah siapa yang memberikan. Raja. Sehingga nanti saya bisa berkata, ini bukan pena sembarang pena. Cakep. Tapi ada rahasia di balik ini, bahwa dia diberikan. Ada histori, ada sejarah di balik pena ini. Oh iya. Jadi kalau pemberian seorang raja saja begitu penghormatan, lalu kenapa kita tidak menerima pemberian Allah ini, bukan melihat materinya, bukan melihat pemberiannya, tapi melihat siapa yang memberikannya. Masya Allah. Makanya ketika ada orang diberikan suatu karunia dari Allah, doa kita adalah wasyakartal wahib, engkau bersyukur kepada dia yang sudah mengkaruniakan itu kepadamu. Itulah makna tauhid. Tauhid artinya Allah yang satu, dia yang memberi engkau kesenangan, dia yang memberi engkau kesulitan, huwa dharru, dia yang mendatangkan mudarat, huwa nafi'u, dia yang mendatangkan manfaat. Yamsaskallahu bidurrin, kalau engkau sedang diuji dengan sesuatu yang menyakitkan, fala kashifa lahu illahu, tidak ada yang dapat menyingkapkannya, menghilangkannya dari dirimu illahu, kecuali Allah. Wa ayyuridka bi khairin, kalau Allah mau kasih yang terbaik untukmu, fala radda li fadlih, maka tidak ada juga yang bisa dapat menolaknya. Maka sesungguhnya kalau ada orang yang berkeluh kesah, itu krisisnya bukan masalah ekonomi, bukan masalah sosial, tapi adalah masalah tauhid. Orang yang sampai pada puncak tauhid, mentuhankan Allah, bukan mentuhankan makhluk, benda, maka dia baginya sama antara nikmat dengan azab. Karena keduanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat dapat nikmat dia akan berkata, jadikan aku orang yang bersyukur. Saat dia diuji dengan kesulitan, dia juga akan berkata, jadikan aku orang yang sabar menerima ini semua ya Allah. Sesungguhnya ketika kita bersabar, apa yang diberikan Allah? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala balasan bighairi hisab, tidak dapat dihitung, unlimited, tidak dapat dihisab. Dan kalau kita bersyukur, la in syakartum, kalau kamu bersyukur, la azidannakum, aku akan tambah. Jadi kalau kita lihat bunyi balasannya, kalau bersyukur ditambah, kalau bersyukur ditambah, kalau bersabar tidak ada batasannya. Maka sesungguhnya balasan sabar jauh lebih besar daripada balasan syukur. Mestinya kita lebih bersabar daripada bersyukur. Sabar itu ada 3 maknanya. Menahan lisan, tidak mengeluarkan sumpah serapah. Menahan hati untuk tidak mengeluh, mengutuk di dalam. Menahan pikiran untuk tidak berpikir. Makanya terkadang kita mendengar ada orang mengatakan, how you can stop your mind. Bagaimana Anda bisa menghentikan pikiran Anda. Kalau mau pikiran berhenti ya mati aja. Betul. Jadi tidak ada cara menghentikan pikiran. Yang ada adalah melawan pikiran yang negatif dengan yang positif, dengan berkata, bertasbih. Walladzina idza fa'alu fahisyatan, ketika dia khilaf, silap dan salah,
Zakarullah, dia akan segera mengingat Allah. Dan itulah indahnya orang yang sedang berpuasa, Ya. dia segera mengingat Allah. Oh, terima kasih Ustadz. Ketika membahas tadi kalau bersyukur maka akan ditambahkan kalau bersabar maka tidak ada batasnya. Itulah hebatnya bagi kita untuk bisa selalu bersabar atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kita ke Ustadz Dasar Latif sekarang. Bagaimana nih caranya Tat untuk benar-benar bisa khusyuk dalam sabar, apalagi kita memasuki Ramadan nih, di mana ini adalah sebuah kesempatan kita mendapatkan pahala luar biasa hanya dengan menjadi orang yang bersabar. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Izin, Tuan Guru. Ini kalau siang tidak boleh, Betul. meskipun dia halal. Ya. Ya, ini buah yang disunnahkan oleh Rasulullah. Ya. Mengkonsumsinya adalah sunnah. Ya. Tapi jangan coba-coba kalau siang. Betul. Kenapa? Saatnya untuk menahan. Maka dua benda ini halal. Tapi saya sabar ketika siang, saya harus menunggu waktu untuk halalnya, yaitu buka puasa. Berarti bersabar itu sangat erat kaitannya dengan waktu. Oh. Alhamdulillah, kalau kita dengar tadi penjelasan guru kita, kau bersyukur ku tambahi. Iya. Tapi kalau sabar tidak terbatas. Iya. Kenapa Allah memberi kita puasa 30 hari? Karena hadiahnya besar. 30 hari. Kenapa? Sabar ini resep paling hebat menghadapi hidup. Saya selalu bilang sama istri saya, biar ilmu apa kau ikuti, parenting apa kau ikuti, kalau kau tidak sabar, tidak bisa kau hadapi suamimu sebagai mubalik. Oh gitu ya. Itu aja. Biar dia ulama, kalau tidak punya ilmu sabar, dia tidak akan sukses jadi ulama. Oh. Biar dia hafal Quran. Sabar ini yang berat. Orang bilang sabar ada batasnya. Bukan sabar itu. Iya. Sabar ini berat. Ya memang berat. Kenapa? Innallaha mas-sabirin. Allah bersama orang-orang sabar. Hadiahnya sabar bersama Allah. Bersama UAS saja saya senang. Masya Allah. Ya kan? Ketemu UAS, selfie-selfie dulu Ustaz. Bagaimana ketemu dengan Allah? Iya. Saya diundang saja ke Istana Negara. Iya. Itu undangan saya kasih lihat semua di kampungku. Istana Negara. Padahal itu ngeri itu gedung. Iya. Tidak ada yang abadi di dalam. 10 tahun keluar lagi. Jangan mau minta panjang-panjang. Gitu ya Tat? Iya kan? Coba. Kita sudah senang. Padahal itu manusia. Gimana pula kalau bersabar? Hadiahnya bersama dengan Allah. Kalau tidak berat itu sabar. Hadiahnya bukan bersama Allah. Kipas angin. Maka sekarang bagaimana supaya timbul rasa sabar? Saya ingat sekali kata guru saya, yang tentu ini kutipan dari Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kamu mau bersabar, lihatlah orang yang ada di bawahmu. Kalau saya melihat orang yang ada di bawah saya, maka spontan bibir saya akan berkata, alhamdulillah ternyata masih ada orang susah dari saya. Tapi kalau kita lihat ke atas, maka itu latihan untuk tidak bersyukur. Kalau lihat mobil, alhamdulillah. Ada mobil, itu motor, tetangga aku cuma motor. Naik motor saya Ustaz, ya alhamdulillah ada sepedamu. Ya, betul. Saya naik sepeda Ustaz, alhamdulillah ada sepedamu. Kau bisa jalan kaki. Saya jalan kaki Ustaz, alhamdulillah. Tetanggamu lumpuh, tidak bisa kemana-mana. Saya lumpuh Ustaz, alhamdulillah kau masih bernapas. Iya. Saya kena COVID Ustaz, alhamdulillah. Saya dirumahkan Ustaz, alhamdulillah. Kau masih dirumahkan, orang dikuburkan. Maka itu, orang biasanya mengeluh. Kalau bicara soal sabar, izin guru. Bicara soal sabar, prototipe paling baik itu Ayub alaihissalam. Diuji dengan kekayaan, sukses. Diuji dengan kekayaan, dia dermawan. Sampai tidak ada orang di kampungnya tidak pernah dibantu. Lulus. Oke, kita tahan sampai di situ dulu. Ini menarik ceritanya Ustaz ya. Kita minum juga. Silakan. Belum sahur imsak. Belum imsak. Jadi kita tahan dulu mengenai bagaimana kita bersyukur terhadap apa yang kita miliki. Ada beberapa orang yang punya syarat besar untuk bersyukur. Bersyukur kalau sudah banyak sekali uangnya, bersyukur kalau sudah punya material-material tertentu. Nah, bagaimana sebenarnya kita melihat ini? Kapan harus bersyukur dan bagaimana cara bersyukur yang baik? Jangan kemana-mana, kami segera kembali.